Halo Kiwis, welcome back to Spark Talks, Spark Your Ideas. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, seorang CEO gitu ya, founder, director, udah banyak banget pengalamannya. Jadi tanpa mungkin berlama-lama lagi kita welcome Mas Kukuh Rizal Arfianto, Terima CEO dari kasih. Sun Eater gitu ya. Apa kabar Mas Kukuh? Baik, alhamdulillah. Puji Tuhan gitu ya. Nah mungkin kita langsung aja kali ya, hari ini kita mungkin ada banyak hal yang saya udah gak sabar banget pengen tahu gitu ya. Apalagi makin kesini industri musik gitu ya, itu juga lagi berkembang banget gitu kan. Terus di awal tahun ya mungkin masih bisa bilang kuarter pertama apa aja sih gitu ya yang udah disiapin gitu ya sama Sun Eater gitu ya, atau mungkin sebelumnya kita kasih konteks dulu nih sama QBiz di sini gitu. Apa sih itu Sun Eater gitu? Terus bisnisnya atau bisnis modelnya tuh kayak apa sih gitu? Boleh Oke. cerita dulu Mas Kukuh. Oke, terima kasih semuanya. Saniter itu basically music label. Ya, gitu. Kita berangkat dari 2019 dengan beberapa artis. Berjalan waktu kita bisnisnya berkembang dari hanya sekedar musik label, kita ada merchandise, kita ada musik publishing. Musik publishing itu tugasnya nge-protect songwriter. Terus ada sedikit production house, terus kita ada kreatif design juga gitu. Jadi berkembang dari yang musik label menjadi entertainment company gitu. Secara bisnis model kita ada satu record label. Record label itu fokus ke master atau lagu. Jadi mulai sinkronisasi lagu, bikin lagu baru, penggunaan lagu gitu. Terus berikutnya ada talent management, ada manggung, brand partnership, dan lain-lain. Ada merchandise, sama terakhir musik publishing. Jadi kalau misalnya bedanya apa sih record label dan musik publishing? Kalau musik publishing itu contohnya ada Sheldon Seven gitu. Kalau record label itu Sheldon Seven. Nah, kalau songwriter itu musik publishing itu melindungi haknya Mas Eros Chandra gitu. Jadi dua bisnis yang berbeda. Iya. Kira-kira kayak gitu ekosistem dari Saniter. Oke. Nah, berarti sekarang nih kan kita tahu nih ya ada nama-nama besar seperti Hindia gitu ya, Lomba Sihir atau ada Fizz gitu. Selain itu siapa lagi sih gitu yang lagi di-handle sama Sun Eater saat ini? Kalau label kita ada 4. Saniter sendiri ada Hindia, Fizz, Lomba Sihir, ada Satu Tone, itu ada Gerald, Yakin sama David. Itu banyaknya ngomongin ke hip hop, Japanese culture music, EDM gitu. Itu Satu Tone. Ada Greedy Dust, hardcore punk label, musik buat teman-teman yang pakai kaos hitam. Oke. Sama satu lagi yang upcoming ada Lunar. Ini prototipe kita untuk menuju ke mainstream music lah. Oke. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau kita bicara tentang bisnis gitu ya, bisnis model tepatnya, kita ngomongin juga sebenarnya tentang knowing your customer gitu ya. Nah, Sun Eater sendiri itu sebenarnya mendefinisikan atau mendeskripsikan customernya tuh siapa sih gitu? Apakah emang penikmat musik gitu ya? Atau sebenarnya talent-talentnya Sun Eater itu adalah juga customer tapi tergantung perspektifnya nih? Ya. Jadi kita bagi dua, demografik sama psikografik. Jadi kalau demografik kita lihat bahwa setelah kita rilis, kita melihat bahwa umurnya itu berapa sih gitu. Misalnya katakanlah kebanyakan anak kampus atau anak fresh jobber gitu. Nah, tapi kita lihat lagi di sisi lainnya, kita melihat secara ekosistem musik. Kalau kita compare ke ekosistem Inggris atau Eropa itu beda banget karena Indonesia tidak punya banyak musik venue. Musik venue ini mungkin contohnya di Indonesia agak susah kalau kalian coba pertimbangkan, tapi kayak di UK itu banyak banget bar-bar atau pub yang bisa ngasih space untuk orang perform. Atau musik venue kayak di Jepang itu basement, terus ada alat lighting semua udah ada kita manggung. Nah di Indonesia tuh nggak ada yang kayak gitu. Itu impactnya besar banget sebenarnya tanpa disadari, karena kalau misalnya di Indonesia umuran 40-50 orang itu udah ngerasa tua untuk nonton musik. Oke. Sedangkan di luar sana, di Eropa, di Amerika, karena mereka terbiasa dengan behavior nongkrong di musik venue, jadi justru ketika mereka weekdays pulang kantor nggak tahu mau ngapain, mereka nonton band baru. Nah, impactnya kayak industri musik Indonesia apa? Jadinya kalau misalnya kita mau nonton musik dengan tidak di musik venue, pasti venue harus outdoor. Outdoor berarti harus effort. Betul. Karena itu adalah festival, jauh segala macamnya. Jadinya yang mau nonton ke musik festival adalah anak muda. Ya. Nah, itu yang akhirnya
semakin memvalidasi asumsi kita bahwa ya udah mending kita audiens kita rejuvenate terus aja, bahwa kita ngejarnya ke anak SMP akhir sampai ke first jobber yang paling tua gitu secara market, secara demografik. Tapi kalau balik lagi secara psikografi kan sekarang banyak brand yang menggunakan psikografik. Jadi daripada capek nge-rejuvenate, kita cari orang yang passionate di musiknya itu kayak apa sih gitu. Karena kita bisa lihat kan kalau kategori ada fans, musician sama fans, musician sama industri professional person lah. Nah, kita nyari irisannya di mana gitu. Cuman kalau balik lagi tanya target marketnya ke anak mungkin umur 16 sampai 24 itu core target market kita sebenarnya. Berarti untuk semua artis under Sun Eater target marketnya memang ke anak-anak SMP sampai first jobber gitu, atau ada lagi yang lain? Mau tidak mau, karena paling tadi kayak layer si nggak adanya musik venue menyebabkan orang yang mau spending, mau effort, mau datang, dan conversion rate-nya untuk jadi fans kita besar adalah rentang umur segitu. Kalau ditanya idealnya, semakin luas kan sebenarnya. Tapi kalau melihat bahwa kenyataannya orang yang mau spending, mau effort untuk datang apa segala macamnya tentang umur anak muda, ya mau nggak mau kita maksimalkan demografik tersebut. Tapi ini jadi menarik ya gitu, karena kalau kita ngomongin kan usia terus berjalan gitu. Yang tadinya mungkin target marketnya anak-anak muda SMP, SMP, SMA, kuliah sampai awal-awal cari kerja gitu. Udah gitu mereka kan they're going older as well kan gitu. And then also the performers are getting older lah ya gitu. Dan gimana gitu supaya bisa tetap jalan nih gitu si bisnisnya Sun Eater ini? Apakah mengikuti gitu ya, kayak oh ya nih karena fansnya ini kita ikut seiring perkembangan fansnya, atau kayak penikmatnya target marketnya, atau akhirnya enggak, kita tetap harus cari lagi yang baru gitu? Sebenarnya pasti akan tumbuh sih, karena kayaknya salah satu contoh role model kita adalah si Malik Essentials gitu. Kemarin sempat heboh kan kayak wah lagu ini cringe, kita bikin romantis kan, ada dua kubu lah. Oh ini cringe banget gitu, apa sih gitu. Tapi buat saya itu indikator keberhasilan, karena mereka bisa nge-shifting marketnya dari yang dulu sekarang bisa jadi untuk market sekarang ya kalian bukan target utama si Malik gitu. Ya kan, semakin banyak kontradiktif berarti semakin banyak semakin saya bukan target market dia kan sebenarnya. Nah tapi ketika Malik diserang oleh netizen dan dia masih adem ayem aja, berarti kan dia tahu apa yang mau dilakuin. Nah dan kalau secara konteks pelirikannya sama-sama jatuh cinta. Kalau sekarang kan kayak jatuh cinta lagi gitu. Jadi ya kalau balik lagi pertanyaan Miss Pat bahwa si relevan apa enggak, tumbuh atau enggak, ya contohnya Malik bisa berhasil gitu. Tinggal kita nyari point of view-nya nanti seperti apa. Karena balik lagi topik lagu itu nggak banyak kok, jatuh cinta, putus cinta, pertemanan, tinggal kita nyari relevansi sama zamannya kayak gimana. Nah, terus mungkin yang menarik juga adalah kalau kita ngomongin fans gitu ya, ngomongin musisi, bicara tentang orang berarti kan ya. Terus udah gitu, apa sih sebenarnya yang Sun Eater pengen, value apa yang mau disampaikan ke customernya, dan bagaimana menyampaikan value itu gitu? Apakah mungkin cuman dari, oh ya kan karena musisi bikin produk gitu ya, bikin ada lagunya gitu, dinyanyiin, rame dan segala macamnya, apakah berhenti sampai situ gitu? Atau sebenarnya ada value yang dibalik itu yang lebih besar mau disampaikan ke customernya Sun Eater? Kalau secara sebenarnya ada beberapa hal mungkin ya. Satu, secara personal kan namanya company itu pasti represent dari beberapa foundernya lah. Kenapa bikin Sun Eater? Karena saya sendiri tuh kayak pengen bikin musik itu membahagiakan orang gitu. Karena ketika orang bahagia itu akan nge-accelerate banyak hal di bidang lain gitu. Ketika dia kerja dia lebih happy, ketika dia lagi sedih lagu bisa bikin dia move on gitu. Nah part itunya tuh mungkin salah satu value yang pengen kita kita capture apa yang terjadi di zaman, terus kita sampaikan melalui musik. Nah satu sisi ada poin kedua adalah saya jujur sangat mengagumi beberapa brand kayak Disney dan Apple lah, atau Nike. Ada 3 brand itu yang sering jadikan standar internal kita, bahwa di tengah dunia yang sangat noise, semuanya teriak, semua ngomong, kita harus spesifik banget tahu pasti apa yang mau kita sampaikan ke audiens. Kita tuh pengen diingat sebagai apa sih? Apple dengan Think Different, Nike dengan Just Do It, atau Apple dengan Happiest Place on Earth, segala macam itu kan berapa hal yang sangat spesifik, dan itu bisa disampaikan nggak hanya melalui
komunikasi, tapi bahkan penerapan di merchandise, di Iya, makanan, iya, iya. experience segala macamnya. Nah, kalau kita mungkin saat ini kalau menyimpulkan apa yang dilakukan Saniter ke belakang adalah seperti kayak mungkin think differentnya Apple lebih relevan buat kita, karena di tengah industri musik yang lumayan konvensional, lumayan purba, lumayan dinosaurus, banyak hal yang bisa kita accelerate melalui apa yang Saniter lakukan. Kita nggak punya marketing budget, kita melakukan vertical video klip pertama melalui Viz. Itu di saat semuanya belum bikin vertical video, kita bikin vertical video. Terus kedua, kita sadar bahwa musisi kan bikin vlog. Iya. Dan patternnya sama aja. Pagi bangun, kru, bandara, landing, makan, backstage, manggung. Iya. Repetitif gitu aja. Iya. Dan kita ngelihat flow, kalau ngeliat konsumen hari ini, ada videographer, ada editor. Terlalu lama prosesnya. Jadi kita nggak punya videographer. Jadi kita hire-nya content creator banyak. Nah, itu juga cara kita melihat bahwa jangan melakukan apa yang dilakukan orang gitu. Cobalah lakukan apa yang menurut kalian tepat dan sesuai sama yang mau disampaikan. Jadi part itunya mungkin lebih cocok ke kita, kayak menantang status quo-nya, gimana caranya, ya udah bodo amat sama yang orang lain lakukan, karena kalau banyak experience yang saya dapatkan di mata bikin Saniter, musisi itu nggak boleh ngonten tau, musisi itu nggak boleh gini tau, ini apa segala macam gitu. Tapi buat saya bukan masalah boleh atau enggak, tapi make sense apa enggak. Kalau misalnya kita nge-scale bisnisnya harus seperti ini, ya kita harus gini. Kenapa kita bikin vertical video? Karena kita udah predik bahwa kayaknya moving forward orang akan nonton vertical video dengan sangat nyaman gitu. Kita juga melihat bahwa ada fenomena pembajakan film terus nonton Flores-nya di handphone, itu kan gak enak banget secara experience, tapi orang nonton. Jadi kayak buat kita, itu bisa jadi insight bahwa ada banyak hal yang bisa kita lakukan melalui vertical video. I see. Oke, menarik ya gitu kalau katanya ngomongin tentang ya nih ternyata musik itu bukan cuma sekedar lagu gitu ya. Terus saat ini juga mungkin fan base-nya gitu atau orang-orang yang suka banget sama artis-artis Saniter udah mulai kebentuk nih gitu. Ada komunitasnya juga gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya gimana sih cara maintain itu gitu ya. Maksudnya maintain komunitas ini gitu. Kan kadang-kadang ada yang kayak udah ada nih fans aja gitu rame dan segala macamnya, tapi mungkin nggak ngerasa kayak ada koneksi antara si artis gitu ya sama fansnya ini gitu. Gimana caranya mungkin talent-talentnya dari Saniter ini untuk bisa maintain itu atau untuk build connections and relationship itu? Caranya beda-beda karena setiap artis kenyamannya beda-beda sama produk IP atau brand yang build engagement sama audiensnya. Kalau ini adalah orang, jadi orang ini harus genuinely emang suka ngobrol. Nah, setiap artis mungkin beda, tapi mungkin yang bisa di-share contohnya adalah Lomba Sihir. Lomba Sihir itu benar-benar ngebuka pintunya untuk community gitu, untuk fans. Tapi emang tetap harus ada jaraknya karena ada beberapa hal yang masih harus di-drive dari Lomba Sihirnya. Terus contohnya kayak, karena kita percaya it's not about us, it's about them gitu. Di akun Instagram fans gitu, biasanya kan kalau fans lain selalu foto membernya gitu. Nah kalau kita balik, kadang kita zaman COVID kita ngasih informasi tentang lowongan pekerjaan di kota itu dari fanbase di kota itu. Terus rekomendasi musisi baru di kota itu dari fans A, fans B, fans C gitu. Jadi akan terjadi transaksi knowledge karena harus ada poin di mana apa pentingnya gue harus ngikutin akun ini atau komunitas ini gitu. Itu yang harus kita pikirkan, harus ada added value-nya. Ada itu yang kedua. Kita sering bikin kayak siapa teman-teman yang sendirian dan nggak punya teman buat nonton bisa kopdar gitu. Jadi janjian ketemuan, saling kenalan di situ. Berikutnya untuk Lomba Sihir kita ada mereka akan terlibat dalam proses pembuatan lagu untuk upcoming album. Mereka juga bisa desain. Jadi kita udah alokasiin satu desain per 3 bulan yang bisa didesain oleh fans. Terus setahun ada 2 kali acara malam sihir. Jadi kita punya IP untuk event fanbase dan kegiatannya tuh mereka belajar chord. Jadi kita bikinin chord lagu Lomba Sihir. Jadi kita sebar. Jadi nanti kita pilih by instrumen. Nanti ada yang bisa pakai suling, ada yang bisa pakai akordeon, ada yang bisa pakai apa. Jadi kita belajar bareng, terus mereka perform bareng. Jadi mereka ngebangun engagementnya juga gitu-gitu ya. Jadi bisa saling kenal, bisa latihan. Kalau misalnya beberapa kesempatan kita ajak mereka nyanyi satu lagu di konser Lomba Sihir. Jadi kita buat mereka sebagai bagian dari perjalanan Lomba Sihirnya. Oke, berarti kalau kayak gitu dengan adanya activities yang
masing-masing talent atau masing-masing artisnya itu juga jadi beda-beda, bisa jadi itu jadi salah satu revenue stream dari artis itu ya. Jadi maksudnya bukan cuma manggung doang, bukan cuma Iya. lagu doang yang di stream sekian juta orang gitu ya lewat platform musik yang ada, tapi sebenarnya revenue stream itu bisa terjadi karena atau kayak aliran pendapatan gitu ya masuk atau bisnisnya itu bisa jalan, bisa dimonetize juga dari kegiatan-kegiatan yang emang tadinya tujuannya adalah untuk ngebangun community yang ada gitu, bikin antara si artis sama si fansnya itu jadi deket gitu ya. Iya, dari berbagai banyak point of view kita akhirnya ngerunning sebuah brand kan. Jadi kita harus bisa maintain karena kalau brand pasti customer acquisition paling mahal. Iya, betul. Ya kan, jadi justru ketika kita udah punya fans, gimana caranya kita bisa retention kan? Nah, salah satu cara retention karena banyak musisi mungkin kacamatanya masih kacamata artistik gitu, sedangkan kita sebagai supporting systemnya harus berpikir secara komersialnya kan. Komersial kan dulu soal monetisasi si fansnya, tapi gimana caranya tetap bisa terhubung dengan fansnya, kita tetap bisa ngobrol, kita tahu insight-nya, apa yang bisa diimprove, apa yang bisa kita lakuin bareng gitu. Nah, tahun ini kita udah mulai masukin ke WhatsApp group gitu. Masih berupa satu arah. Iya, tapi nanti ada contoh yang paling nyata adalah di luar sana ada Fred Again, ada satu DJ musik produser itu gila banget engagementnya sama audiensnya gitu. Yang kita jadiin role model. Wah, apa sih bisa kita terapkan? Begitu juga dengan K-pop audiens di Indonesia gede banget, behaviornya apa yang bisa kita terapkan. Kita udah mulai rilis photocard udah. Fan section kalau misalnya kita ada konser ada bagian yang hanya fans yang bisa experience. Terus ada beberapa event yang kita trial untuk bisa engage sama, contohnya kita ada konser di Surabaya, terus kita kerjasama dengan coffee shop di Surabaya untuk bisa ada display atau special engagement di situ gitu. Kita akan terapkan walaupun skalanya masih kecil ya, karena dengan skala kita kayaknya masih butuh banyak waktu untuk improvement ke depan lah. I see. Jadi kalau kita ngomongin Sun Eater sendiri gitu ya, apakah Sun Eater juga adalah salah satu music label bisa dibilang gitu, atau sebenarnya enggak tuh kita arahnya maunya brandingannya bukan label gitu, tapi yang lain gitu. Kalau kita karena entertainment company jadinya, karena entry point orang suka sama produk kita bisa jadi dari filmnya dulu, bisa jadi dari desainnya dulu, bisa jadi dari apanya dulu, akhirnya ke musik kan. Tapi baik lagi kita suka bercerita storytelling karena kita budaya timur, kita suka sinetron, kita suka dongeng, kita suka ceritakan gitu. Buat kita mediumnya adalah musik dan storytelling di bawahnya gitu, ada video klip, ada apa gitu. Dimulai dari premisnya apa. Nah, berarti kalau gitu yang di-handle sama Sun Eater sendiri gitu ya, apakah manajemen artisnya atau termasuk waktu dia mau si artis ini mau misalnya keluarin karya gitu ya, plus sama perintilannya lah kalau mau bikin konser gitu. Biasanya kan ada merchandise gitu-gitu ya gitu. Apakah itu di-handle sama Sun Eater juga atau artisnya terlibat dalam maunya bikin merchandise-nya apa misalnya, atau itu berdasarkan data atau lebih gimana? Berdasarkan tier. Jadi kan balik lagi skala bisnis kan ada yang masih di-incubate, ada yang udah jadi cash cow gitu. Kalau misalnya kita ngomong skala tier A, ya kita udah kayak brand plan. Jadi kayak di September itu udah mulai ngumpulin report. Oktober kita udah mulai brainstorm, bikin plan tahun depan. November itu udah harus lock semua. Jadi kalender kegiatan setahun itu udah di lock. Kapan tour, kapan konser, kapan rilis lagu, partnership pun gitu. Jadi head to toe kita udah mapping. Kayak misalnya lomba sihir, dengan demografik tadi kayak targetnya anak sekolah umur 16 sampai first jobber. Ada 2 kategori yang cukup di highlight, pacaran sama tongkrongan. Nah nanti turunannya dari jadi apa-apa. Nah itu turun lagi ke merchandise, ternyata aksesoris. Jadi kita kerjasama sama beberapa brand yang bisa accessorizable. Misalnya kita masuk sama sepatu, terus kita bikin tali sepatunya. Kita kerjasama sama tas, kita bikin bag charmnya. Kita kerjasama sama travel suitcase kayak koper, kita bikin luggage covernya. Jadi kita tahu pasti scale kita kayaknya belum segede Malik misalnya atau Sheila, tapi kita tetap yang kerjasama dengan bentuk unik dan sesuai dengan target market. Nah itu mulai dari plan partnership, terus bikin mood board buat merchandise. Secara 4 season, merchandise pun kebagi 2. Always on itu yang harus selalu ada.
Jadi merchandise karena ada entry point orang pengen punya kaos lomba sihir doang. Oh, Tahu satu lagu. Iya. Jadi kan harus gede lomba sihirnya. Iya. Ada juga yang orang udah fans garis keras lomba sihir, biasanya dia nggak terlalu butuh lomba sihirnya. Ada yang strateginya by collection per 3 bulan, ada yang by always on, ada yang by special occasion kayak konser, tour atau apa. Jadi itu strateginya udah di lock mood boardnya. Tinggal nanti by time kita lihat produksi mana yang disukain konsumen, kita repeat gitu-gitu. Tapi most likely semuanya kalau misalnya kita ngomongin tier A kita, ya 360 kita strategiin semua sih dari saniternya. Kalau yang artis baru mungkin beda-beda, ada yang cuma kita bantuin rilis merchandise-nya aja, ada yang kita bantuin rilis musiknya aja, ada yang kita bantuin konsep kreatifnya aja gitu, jadi beda-beda. Jadi kalau kita ngomongin merchandise, apakah merchandise itu ada karena artisnya gitu ya, atau mungkin ada juga orang-orang yang kayak artisnya nggak tahu, tapi merchandise-nya suka nih dari sisi desain gitu ya, atau dari sisi kenyamanan dan segala macamnya gitu. Karena kan kalau saya sempat cari tahu ya kayak tentang bisnisnya Sun Eater sendiri gitu ya, ternyata merchandise ini tuh juga punya timnya sendiri gitu kan, jadi beda sama yang ngurusin artisnya gitu kan. Jadi mungkin boleh kalau di share gitu ya, apa sih gitu yang strategi mungkin gitu kalau seandainya kita ngomongin merchandise sama artisnya, apakah emang oke kalau konser kita jual merchandise, kalau gitu kan akan sangat seasonal ya gitu. Gimana untuk sustain revenue stream dari merchandise ini juga? Perusahaan merchandise kita tuh udah dipisah dari tahun ketiga Sun Eater. Jadi kita udah bisa forecast bahwa ini harus jadi company terpisah. Jadi point of view-nya juga udah beda. Dan potensi bisnisnya juga gede banget gitu. Jadi kita udah bisa laporan, pembukuan, tim segala macamnya. Nah, kalau dari segi artis ya emang kita harus gimana caranya merchandise bisa jadi entry point untuk orang tahu lagu kita kan. Nah, dan kacamata kita harus kacamata fans bahwa orang beli bukan karena nama artisnya aja gitu, tapi karena kualitasnya, karena kemudahan pembeliannya. Awal kita jualan merchandise ngedomplek si artis, which is di manggung. Jadi ketika artis manggung kita bawa merchandise. Tapi kita sadar bahwa kalau kita bawa produk ketika orang manggung, udah telat ya. Likely orang yang beli adalah fans. Jadi nggak acquire new audience. Betul. Nah, emang dari roadmap kita bahwa harus secepatnya kita masuk ke marketplace untuk akhirnya orang dimanapun bisa beli merchandise kita. Jadi di tahun pertama emang mulai kita shiftingin lah. Sekarang offline mungkin cuma 10% dari total revenue karena 90% udah dari marketplace. Plus kita sadar bahwa stepnya berikutnya harus lebih dari marketplace karena marketplace ada potongan platform. Nah, dan kita sadar bahwa orang Indonesia lumayan price sensitive. Jadi kalau pengiriman ke Makassar contohnya ada biaya sekitar 40-50 ribu. Nah, berikutnya adalah kita bikin web store. Web store itu akan satu paket sama 3PL gudang. Jadi kita lagi bikin gudang bayangan di Medan, Makassar dan Bali untuk akhirnya kalau pengiriman ke daerah sekitar 3 kota itu akan dikirim dari gudang kita yang sana. Jadi bikin hub gitu ya. Kayak orang dari Jakarta, dari Bandung beli di Jakarta. Gitu. Nah itu bisa diakomodir oleh web store plus pre-order apa segala macamnya. Plus tiap artis akan punya mini page-nya sendiri. Jadi dia bisa customize kayak konsepnya lomba sihir lagi full bisa. Jadi banyak hal yang bisa di situ. Plus datanya bisa kita tarik secara back end. Nah itu web store. Habis itu kita langsung brick and mortar retail. Jadi kita pengen ada fisik produknya ada di sana. Karena di sana nanti akan kita toko. Karena di situ nanti kita akan beli produk artis yang nggak jualan yang nggak dirilis sama kita. Jadi kita bikin toko musik aja, merchandise musik. Gitu. Jadi kita udah tahu milestone-nya gimana. Ya kita tinggal checklist saja udah bisa next step belum? Berarti emang sebenarnya bisnisnya Sun Eater ini tuh heavy on data ya gitu. Jadi heavy on data, market insights gitu ya. Terus udah gitu kayak banyak observasi juga gitu yang dilakukan gitu kan. Nah mungkin kita masuk ke back end-nya nih gitu ya, di belakang. Kalau tadi kan ngomongin tentang value-nya apa gitu, community dan segala itu kan kelihatan di depan ya gitu ya. Tapi kalau kita mau lihat back end-nya si Sun Eater ini gitu ya, sebenarnya key activities dari Sun Eater itu sendiri tuh apa sih Mas Kuko? Key activities-nya apa ya? Nongkrong kali ya namanya. Gitu ya? Karena selain bekerja, nongkrong itu jadi salah satu cultural activity yang intangible.
Jadi karena di kreatif industri kadang kayak karena behavior nongkrong ini salah satu karakter yang harus kita maksimalkan karena kayak contoh kayak Steve Jobs gitu ketika ngedesain kantor Apple, dia sengaja bikin satu toilet area untuk satu lantai karena dia tahu bahwa ada gap antara engineer dan designer. Jadi dia paksa ketemu. Nah, di sini dengan adanya nongkrongan kita sebisa mungkin untuk bisa ada kreatif brainstorm sama teman-teman sekitar, ada potensi kolaborator. Karena kadang ketika bikin musik itu kadang kita bersama dia sama kayak 1 hari gitu. Kan banyak waktu yang nongkrongnya gitu. Jadi kita pikir kayak oh ya udah ngide apa. Makanya salah satu milestone kita yang terdekat adalah kita mau bikin satu cultural space gitu. Jadi ada hang space, ada office, ada studio. Karena kadang orang kalau ngide, wah bisa direkam nih gitu. Itu kan sesuatu yang bisa diprediksi lah ya. Jadi siapa tahu lagu itu bahkan bisa jadi hits gede banget. Betul. Nah, gimana caranya kita bisa efektif dan efisien untuk menangkap fenomena-fenomena kayak gitu. Dan di satu sisi di poin lain adalah orang yang masuk industri musik itu orang gila. Karena kalau orang yang misalnya gini contoh talent bagus, bisa kerja, performance-nya bagus, profesional, pasti dia lebih memilih kerja di startup atau mungkin di industri lain. Karena industri musik rata-rata part-timer. Musisi kebetulan kantor di mana, atau bekerja harian. Jadi nggak pernah ada full time equal dengan nggak banyaknya talent bagus yang bisa bekerja di industri musik kan. Jadi kalau yang talent bagus mending nggak di industri musik gitu. Jadi mau nggak mau kita maksimalkan orang yang passionnya gede banget di musik untuk bisa efisien gitu, efektif dan efisien. Oke. Berarti kalau misalnya dengan segitu, maksudnya kalau ini jadi menarik karena kalau mau dibilang tadi kayak saya tuh mikirnya key activities gitu ya, Mas Koko kan bilang kayak oh ya nih kita ya udah bikin musik gitu ya, terus cari fundraising dan segala macam, tapi ternyata nongkrong gitu ya. Ini mungkin sesuatu yang kayak bener juga gitu setelah karena ada orang mikir kayak nongkrong tuh berarti buang-buang waktu ya gitu. Nongkrong tuh berarti nggak produktif ya kan, maksudnya masih ada stigma-stigma seperti itu gitu. Cuma akhirnya kalau kita ngomongin industri kreatif itu jadi sangat berbeda gitu, bener ya. Nah kalau saya boleh tanya lagi gitu ya, kalau kita bicara tentang tadi udah ngomongin activities gitu ya, aset atau resources terbesarnya Sun Eater tuh sebenarnya ada di mana sih? Human. Karena baik lagi produk kita itu intangible, nggak bisa dipegang. Jadi yang jelas dua yang paling fundamental, finance sama legal. Karena kita ngeprotek sesuatu yang nggak bisa dipegang. Itu harus strong. Berarti kan knowledge, pengetahuan mengenai proteksi lagu apa IP gitu-gitu ya. Yang emang kedua aset yaitu kemampuan untuk agile dan inovasi. Karena industri musik ya kelihatan lah sosial media segala macam sangat cepat. Jadi kalau kita nggak punya talent yang bisa problem solver, kemampuan adaptif dan untuk berpikir kritis gitu, udah ketinggalan zaman karena market size-nya nggak gede, volumenya banyak. Jadi kalau misalnya kita cuma melakukan sesuatu yang biasa banget, jadi nggak akan tumbuh. Itu berasa banget. Nah nanti dari talent yang bagus, resource yang bagus, mau ngeprotek misalnya kita udah band udah gede, terus kerjasama sama kita lebih mudah karena kita udah tahu pasti apa yang mau dilakuin. Kalau capital sebenarnya nggak terlalu jadi prioritas banget di awal karena baik lagi sekarang akses untuk katakanlah untuk bikin lagu apa segala macam udah jauh lebih mudah dan di mana-mana gitu. Jadi lagu bisa kita produksi gitu. Dan kebanyakan kita jasa, bisnis jasa kan, performer gitu. Jadi nggak terlalu banyak. Beda konteksnya kalau nanti masuk ke ranah merchandise gitu ya. Kita pasti udah mulai mikirin distribusi apa segala macam. Tapi selalu ada akseleratornya gitu. Kayak retail ada marketplace, ada musik ada digital streaming platform, ada Spotify dan lain-lain untuk distribusi gitu. Jadi harusnya selama kita pelajarin itunya dari awalnya si human resource-nya, harusnya semuanya fine-fine aja. Sun Eater tuh kan berdiri 2019 ya gitu. Ya, Maret 2019 udah mau 5 tahunan lah gitu. Iya. Nah, berarti kan sebenarnya dari awal Sun Eater berdiri sampai akhirnya nih bisa kita bilang sebesar ini gitu ya untuk ukuran lokal ataupun Asia gitu ya, pasti kan punya partner ya gitu. Jadi sebenarnya waktu Mas Kuku nih cari partner gitu, itu partner yang seperti apa sih gitu? Kalau kita ngomongin industri kreatif tuh apa sih yang perlu diperhatiin gitu kalau mau cari partner? At the end of the day, balik lagi
partner selain company-nya yang kita partnerkan, kita pasti harus cocok sama orang yang benar-benar sebagai PIC yang akan koordinasi setiap Iya, sama kita. betul tektokannya sama siapa Iya, gitu ya. Iya. sebesar apapun kayak company deh. Ketika saya memilih bos, ketika saya bekerja, saya bukan nyari company-nya, tapi direct report saya siapa. Iya, Karena yang ngedevelop saya itu adalah direct report saya gitu. Oke. Jadi perusahaan besar, tapi kalau misalnya PIC-nya juga challenging akan nggak akan bisa maksimal juga gitu. I see. Nah dari situ udah ke mapping. Oh ternyata kita untuk sistem distribusi butuh siapa. Oh, ternyata musik publishing kita kerjasama sama Sony Music. Oh ternyata kalau label kita sudah Universal, ada Virgin, ada Believe gitu. Tergantung project musiknya apa. Iya. Terus untuk merchandise, oh ternyata ada potential partner yang akhirnya jadi partner equity kita dari background retail. Iya. Pun kalau misalnya kita mau fundraising, kita nyari fundraising yang metriknya sama nggak, North Star-nya sama nggak, karena once dia udah join, udah kayak nikah kan, jadi sulit untuk kita bisa betul segala macam. Iya. Jadi mau kita harus menerima dan kita sama-sama sadar bahwa partner itu kompromi. Jadi kita menang di mana, kita kalah di mana. Iya. Nggak bisa memaksakan kita menang semuanya kan. Gitu. Right. Oke. Luar biasa banget sih gitu Mas Kuku untuk semua insight-nya gitu, untuk semua sharing knowledge-nya gitu. Saya ingat terakhir ketemu Mas Kuku mungkin 2 tahun 3 tahun lalu gitu ya, terus udah gitu datang lagi hari ini punya kesempatan dengan insight yang baru juga gitu. Harapannya sih sebenarnya apapun yang disampaikan oleh Mas Tuku hari ini tuh bisa juga jadi insight, jadi knowledge juga, dan bukan cuma berhenti di situ ya gitu, tapi justru ini yang bisa jadi bahan gitu ya, bahan baku untuk bisa masak sesuatu yang lebih lagi daripada yang udah ada sekarang gitu kan. Terus kalau mungkin highlightnya yang tadi bisa diambil adalah be agile gitu, bener ya. Terus punya agility, bisa terus beradaptasi gitu, karena itu yang dibutuhkan gitu, karena kan dunia terus berubah ya gitu. Terus makin kesini juga yang tadinya teknologi juga mengalami advancement gitu kan, akhirnya kalau kita nggak utilize itu akhirnya kita juga jadi ketinggalan gitu kan. Nah mungkin terakhir nih gitu ya, saya tahu mungkin teman-teman QBs di sini ada banyak pertanyaan, ada pengen tahu lagi gitu, bisa juga main-main ke website-nya Sun Eater gitu ya. Saya sempat lihat website-nya Sun Eater tuh lumayan, oh ya nih ngasih tahu nih gitu ya, paling nggak overview tentang bisnisnya Sun Eater itu sendiri gitu. Ada banyak banget yang bisa dieksplor, dan ada banyak penelitian atau case study juga terkait Sun Eater, benar ya Mas Kuku ya gitu. Jadi kalau boleh untuk closing gitu ya, sekaligus mengakhiri podcast singkat ini, boleh nggak Mas Kuku kayak kasih tahu dong, atau kasih 1-2 kayak wisdom lah ya gitu yang bisa disampaikan buat QBs yang menyaksikan podcast ini, kalau misalnya mereka mau bangun sebuah bisnis atau kayak mau ngejar passionnya, jadi untuk profesi, akhirnya bisa hidup dari situ lah gitu. Kalau saya mungkin pegangan saya itu selalu dua, biasanya dulu 3 lah. Satu jadi jujur, niatnya harus baik. Karena itu lumayan nge-guide kita apapun tindakan kita. Karena apalagi kalau entertainment itu banyak godaannya kali ya. Iya. Satu ya, kedua jangan pernah takut gagal, karena justru namanya contoh badan nih, ketika setelah kita sakit pasti kita bikin antibody gitu. Jadi setelah kita mengalami kegagalan, cepatlah untuk recover ya. Yang terakhir selalu banyak bertanya sih, karena kayak banyak hal di dunia ini yang bisa kita eksplor, banyak hal yang kita bisa terapkan gitu. Contohnya mungkin salah satu yang sedikit di luar cerita tadi berhubungan sama musik, kita lagi bikin platform untuk edukasi lah. Jadi contohnya kayak di e-commerce, kalau gini. Jadi kita lagi buka digital library. Kita menerima jurnal, tesis, riset atau penelitian apapun tentang musik, dioper ke kita slicing jadi konten yang social media friendly. Terus kedua, kita ada lihat fenomena e-commerce, kalau tahu, community media. Dia ketika ada orang lay off dari startup, terus dia masukin CV dia di database itu, nanti orang HR akan ngecek gitu. Nah, kita ngelihat bahwa pekerja harian kayak kru, fotografer, itu bisa kita databasekan by kota. Jadi kalau misalnya saya musisi pengen terbang ke Bali dan saya butuh fotografer Bali, saya tinggal ngitung. Jadi hal-hal semacam ini yang akhirnya kita balik giving back ke community-nya kayak gimana. Karena kayaknya ada banyak hal yang bisa diakselerate. Itu ketika saya makin banyak bertanya kayak apa rasanya kalau jadi kerja harian ya, karena apa rasanya kalau saya nggak tahu apa ya. Misalnya kayak artis sebesar apapun, kita sering dengar hari ini aja bulan lalu ada kisruh tentang dua pihak tentang royalti. Itu berarti kan menandakan betapa miskin knowledge-nya bahkan pelaku industri kita gitu. Itu sih ada beberapa hal yang selalu bertanya, selalu belajar, selalu itunya sih.
Oke, thank you banget Mas Kukuh gitu buat waktunya, buat insight-nya, buat semua knowledge yang udah dibagiin buat para QBs juga gitu. Akhirnya kita selesai sampai sini gitu. Tapi buat teman-teman jangan pernah berhenti belajar gitu. Terus bertanya tadi yang seperti bilang gitu. Terus keep yourself updated juga with whatever happens around you and stay curious. Bye bye.